kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau telah perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita persiapkan hati kita untuk doa demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang istimewa diberikan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang melalui pengajaran lewat PA Bunda Teresia online yang akan disampaikan oleh Ibu Sheila tentang hati yang pahit. Berkatilah dan urapi Ibu Sheila dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar apa yang disampaikan kepada kami berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, berkatilah akal, budi, hati, dan pikiran kami. Semoga terbuka kepadamu, sehingga apa yang kami dengar dan kami renungkan menjadikan iman kami lebih bertumbuh, lebih dalam, dan kami bisa hidup berkenan kepadamu. Ya Tuhan, berkati dan urapi kami yang bertugas saat ini, beserta peralatan, signal, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Hanya dalam nama-Mu dipermuliakan melalui acara pertemuan online ini, sehingga banyak yang mengalami berkat, yang kami pun mengalami penuh sukacita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan Ibu Sheila. Oke, terima kasih Ibu Dian. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Hari ini kita akan membahas tema tentang hati yang pahit ya. Kalau di pertemuan yang kemarin kita sudah belajar untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kira-kira karakter apa yang harus saya bentuk, kita belajar untuk menilai dengan rendah hati kekurangan-kekurangan apa yang harus saya perbaiki. Maka hari ini kita akan belajar untuk mengenal hati yang pahit itu dan belajar untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, aku rasa sakit hati yang pahit ini adalah sesuatu yang kita semua pernah alami. Di dalam berbagai macam peristiwa kita pernah alami rasa sakit itu. Macam-macam kejadiannya. Mungkin ada yang pernah ditipu sahabatnya, uangnya tidak dikembalikan. Ada dulu yang zaman SMA, aku nggak boleh pinjam buku dia, aku nggak boleh tanya, minta penjelasan dari dia. Atau mungkin ada juga yang pernah mendapat perkataan-perkataan yang menyakitkan dari orang-orang di sekitar kita. Atau ada juga yang merasa sakit hati karena kenapa ya yang lain disapa selamat pagi, aku sendiri nggak disapa, tiap kali semua orang ngobrol, aku doang nih yang nggak dijawab tiap kali nanya. Berbagai macam peristiwa kita pernah alami dan itu membuat kita sakit.
Bisa jadi peristiwa ini terjadi kemarin, tapi bisa jadi peristiwa ini terjadi 10, 20, 30 tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih membekas di dalam hati kita. Nah, Bapak dan Ibu, rasa sakit itu kan jelas bukan sesuatu yang enak sebetulnya. Dan kita semua tahu bahwa rasa sakit itu harusnya kita buang. Tapi ternyata membuang rasa sakit itu tadi bukan sesuatu yang gampang. Nah, hari ini kita akan belajar secara alkitabiah bagaimana kita bisa belajar untuk menyembuhkan hati yang pahit itu tadi. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa rasa sakit, rasa pahit itu sebetulnya wajar. Itu memang tidak enak, tapi dialami semua orang dan itu wajar. Dan kita kalau alami rasa sakit itu pasti kita akan berusaha untuk mengusirnya. Karena itu tidak enak gitu. Cara ngusirnya macam-macam. Kalau kita mengusir rasa sakit itu sesuai dengan Alkitab, maka itu akan memberi kelegaan dan akan mendewasakan kita. Masalahnya kalau kita berusaha mengusir rasa sakit itu tadi dengan cara menutupi, mengubur rasa sakit itu, atau menjadi sebuah dendam, atau menjadi sebuah sikap apatis, maka itu sebetulnya akan menjadi seperti tumpukan sampah yang ada di dalam hati kita, yang makin hari makin membusuk tanpa kita sadari, dan rasa busuk itu tadi akan menjamur dan membuat kita sakit. Bisa sakit jiwa, bisa sakit ke tubuh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sebetulnya seluruh kehidupan kita ini ada satu paket yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Dicatat aja 1 Tesalonika 5 ayat 23. Itu bilang bahwa di dalam kehidupan kita ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sekarang kalau perasaan kita yang adalah jiwa kita merasa sakit, otomatis pikiran kita menjadi kusut. Otomatis kehendak kita menjadi negatif. Gak tahu pengen bales dendam, gak tahu pengen ngomong lebih kasar daripada dia, gak tahu mungkin pengen menunjukkan bahwa aku ini loh yang benar, kenapa kamu ngatain aku kayak gitu, macam-macam cara. Tapi kehendak kita bisa menjadi negatif juga. Akhirnya jiwa kita keseluruhan sakit dan bisa membuat tubuh kita sakit juga. Makanya kita kenal istilah yang namanya psikosomatis. Penyakit bukan karena penyakit, tapi penyakit karena pikiran. Nah, ini disebabkan karena hati. Sakit hati yang berkepanjangan. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ingat satu contoh yang ekstrim, 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ada kejadian Rainer atau Reinhard, siapa yang di UK itu, anak cowok Indonesia yang ternyata dia bisa membius sampai ratusan cowok lainnya dan menjadi korban sexual abuse-nya dia, dan itu sampai ratusan. Dan dia tidak menunjukkan rasa bersalah. Kenapa? Karena dia sendiri rupanya dulu sekali pernah disakiti. Dan rasa sakit itu terpendam di dalam hatinya. Akhirnya membuat dia menjadi sebuah pribadi yang jiwanya sakit dan keseluruhannya sakit, mentalnya sakit. Nah, kita tidak mau rasa sakit ini menumpuk di dalam kehidupan kita dan akhirnya merugikan kita sendiri. Merugikan fisik kita, merugikan mental kita, dan merugikan seluruh kehidupan kita, termasuk roh kita juga. Kita tidak mau hal ini terjadi. Maka kita hari ini akan belajar bagaimana sih saya bisa menyembuhkan rasa luka itu tadi sesuai dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Kita akan siapkan satu ayat, Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Mazmur 7 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku.
Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Oke, terima kasih Bu Evelyn. Rupanya Ibu Monik dia tulis ayat-ayatnya di chat, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung baca di situ. Nah, rupanya di Mazmur 73 ini kita bisa baca jawaban yang diberikan Tuhan kepada kita tentang bagaimana kita bisa menyembuhkan rasa pahit, rasa luka-luka yang ada di dalam hati kita. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu, saya bukan bilang bahwa retret luka batin itu tidak bagus, tidak. Itu bagus sekali. Tetapi kan kita tidak bisa selalu bergantung pada retret. Justru di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari, kita harus terus berjuang untuk memulihkan diri sendiri. Kita harus berjuang untuk bisa bangkit. Bahkan setelah atau sebelum retret prune, kita juga harus berusaha untuk bisa menjadi makin sembuh sendiri gitu. Oke. Kita akan lihat satu-satu. Langkah pertama untuk bisa sembuh dari luka di dalam kehidupan kita, itu ada di ayat 21. Jawabannya adalah kita harus bisa menjaga perasaan hati kita. Jaga hati. Ayat 21 mengatakan, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ternyata hati yang pahit itu mempengaruhi keadaan tubuh. Karena ayat bilang menusuk-nusuk pinggang, itu kan keadaan tubuh ya, dia sakit. Hatinya yang sakit, tapi badannya juga ikut rasa sakit gitu. Contoh sedikit aja deh. Kalau mungkin kita habis marahin atau diteriakin orang, dihina orang di depan banyak orang. Pasti hati rasa sakit dong. Pasti hati rasa kecewa sama orang yang habis teriak-teriakin kita itu tadi. Nah, rasa sakit, rasa marah, rasa kecewa itu tadi kan bisa membuat kita kesel gitu, rasa kesel, kenapa saya diteriakin di depan orang banyak, kenapa saya dipermalukan di depan orang banyak. Dan saking keselnya itu tadi bisa bikin kita rasa pusing, mau tidur nggak enak, mau apa nggak enak, seperti itu. Dan bila rasa tidak enak, rasa marah itu tadi kita ikutin berkepanjangan, lama-lama pasti yang kena itu sakit mah. Bahkan banyak orang sakit kanker pun itu adalah akibat dari luka yang berkepanjangan, yang tidak dituntaskan, yang tidak disembuhkan. Jadi ayat 21 ini mengajarkan langkah pertama. Kalau kita mau sembuh, kita harus belajar untuk menjaga perasaan hati kita. Karena kita tidak bisa mengkontrol orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengatur keadaan yang terjadi di luar kita. Kita tidak bisa mengatur orang lain deh. Dia mau bersikap seperti apa terhadap kita. Tapi kita bisa mengatur perasaan hati kita sendiri. Orang lain boleh teriak-teriak, orang lain boleh tidak menyapa aku, orang lain boleh menghina aku. Tapi selama hatiku terjaga, aku tidak apa-apa. Sebetulnya seperti itu. Amsal 12 ayat yang ke-25. Ini mengatakan, Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Khawatir. Sekali lagi, khawatir itu adanya di hati. Dan ternyata kekhawatiran, kemarahan, kekecewaan yang berkepanjangan ini membungkukkan tulang, mempengaruhi fisik kita.
Lalu ayat berikutnya, Amsal 17 ayat yang ke-22, ini memberikan jawabannya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya kira Bapak dan Ibu semuanya sudah familiar, bahkan sudah hafal dengan ayat ini yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Nah, itu kunci nomor 1. Jaga hati, biar keadaan apapun yang terjadi di luar sana, biar bagaimanapun orang bersikap atau ngomong yang mungkin tidak enak buat kita, kuping kita, tapi hati kita tetap harus terjaga, tetap harus ada sukacita, biar kita tidak mengalami sakit, biar kita pun juga makin sembuh, kita bisa bangkit, kita bisa kuat dengan keadaan. Karena itu Amsal 4 ayat 23 ini sebenarnya menjadi kunci dari seluruh keadaan hidup kita. Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa? Kita nggak bisa ngontrol orang lain. Orang lain mau bersikap kayak gimana sama kita, orang lain mau ngomong kayak gimana sama kita, kita nggak bisa kontrol. Bahkan orang-orang terdekat kita sekalipun sering mengecewakan kita. Sering ngomong kalau orang Jawa dikasih ating ngerogol lempelok gitu. Ngomong yang menyakitkan kita, bersikap yang menyakitkan kita, dan kita tidak bisa mengubah mereka. Kita tidak bisa mengatur keadaan itu. Tapi ada satu yang bisa kita kontrol, yaitu hati kita. Biar hati kita tetap sukacita, sehingga keadaan di luar sana tidak membuat aku sakit. Keadaan di luar sana tidak membuat aku luka. Biar hati kita tetap sukacita, sehingga hari demi hari aku bukan makin sakit, tapi aku malah makin sembuh. Ini sebetulnya, karena suasana hati mempengaruhi kesehatan. Nah, ini hebatnya ya. Sering penyakit-penyakit, dokter tidak bisa menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi rupanya kitab suci bisa menjelaskan bahwa ada banyak penyakit fisik itu terjadi karena sakit hati kita. Kita tidak mau dong mengalami penyakit fisik, maka pastikan kita sembuh. Pastikan hati kita itu terjaga. Nah, kita tahu hari-hari ini ada banyak sekali penyakit yang terapinya itu melalui konseling, bukan cuma melalui obat, tapi melalui konseling biar apa sih? Biar luka-luka ini loh terkorek, keluar lagi, dan bisa disembuhkan. Ada banyak sekali penyakit, dan orang mengalami kesembuhan lewat terapi konseling itu tadi. Ada seseorang yang divonis 1 tahun lagi kamu punya waktu karena dia memang kanker sudah parah gitu. Dan selama waktu 1 tahun ini dokternya juga cuma bilang udah deh kamu nikmatin aja hidup, kamu pergi ketemu teman-teman, saudara-saudara kamu, happy-happy aja gitu, kamu nonton film yang lucu-lucu gitu, kamu nikmati hidup, mau makan apa oke selama dalam batas yang wajar. Dan ternyata malah dia sembuh dan hidup sehat selama bertahun-tahun gitu. Nah ini sebetulnya hati yang gembira adalah obat. Maka apapun kejadian yang kita alami, walaupun itu mungkin menyakitkan, kita harus belajar untuk menjaga hati kita. Nah, kunci yang kedua itu ada di ayat 22. Kita dibilang harus menunggu dengan pasrah. Aku tunggu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tunggu, tidak mengerti. Itulah kita di hadapan Allah. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan rasa sakit ini. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan COVID ini sampai berkepanjangan. Kenapa Tuhan izinkan keadaan ekonomiku jatuh. Kenapa Tuhan izinkan aku sakit sampai seperti ini. Kenapa Tuhan izinkan keluargaku seperti ini? Anakku masih seperti ini, suamiku belum bertobat, keluarga besarku seperti ini. Kita sering tidak mengerti. Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Cuman masalahnya Bapak dan Ibu, Tuhan itu nggak utang penjelasan sama kita. Kita cuma disuruh nunggu, kita cuma disuruh untuk berserah.
kita nggak diminta untuk mengerti apa maksud Tuhan. Makanya ada ayat yang bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Karena tidak melihat, kita tidak mengerti. Tapi Tuhan memuji orang yang tidak melihat itu tadi karena dan dia tetap percaya. Itu yang dia minta. Walaupun tidak mengerti itu, memang kayaknya bikin gregetan ya, tapi Tuhan tidak utang. Tuhan tidak utang penjelasan sama kita. Tuhan tidak utang penjelasan sama kita. Jadi bagian kita, ya sudah, menerima saja keadaan. Kita ini di hadapan Tuhan, itu tuh seperti anak kecil di hadapan orang tua. Kadang-kadang, waktu kita masih kecil deh, atau ingat-ingat aja, anak atau cucu kita ya. Kadang-kadang anak atau cucu kita bilang, nanti kalau aku besar, kalau anaknya perempuan, aku kepengen menikah sama papa. Atau kalau anaknya laki, ntar kalau aku besar, aku pengen nikah sama mama deh gitu. Mau dijelasin kayak apa kalau anak 5 tahun gitu, 6 tahun, kamu nggak mungkin menikah sama papa mama kamu gitu. Mau dijelasin kayak apa, ya dia tetap nggak ngerti. Dia tetap nggak ngerti, pokoknya dia kepengennya mikirnya, nanti aku mau kawin sama papa atau aku kawin sama anak. Inilah kita di hadapan Allah. Kita itu anak kecil sebetulnya yang tidak bisa mengerti pikirannya Allah. Walaupun kita berpikir kenapa ya Tuhan itu kok izinkan ini keadaan itu begitu menyakitkan. Padahal Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau aku sudah berdoa sekian tahun dan Tuhan sudah janji satu orang percaya seluruh isi keluarga diselamatkan. Kan Tuhan kepengen semua orang itu untuk bertobat dan selamat. Buat Tuhan kan gampang untuk membuat orang bertobat. Buat Tuhan kan gampang untuk menjamah hati seseorang gitu. Tinggal seperti membalik telapak tangan. Tapi kenapa Tuhan tidak izinkan itu? Kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti. Tapi satu hal yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu percaya saja. Percaya saja dan berserah. Percaya saja dan berserah. Karena sebenarnya ada jawabannya. Cuman kita belum mengerti. Kita belum waktunya untuk tahu itu. Seperti seorang anak kecil yang mau dijelasin, kamu enggak bisa kawin sama mama kamu. Kalau belum waktunya, ya nggak ngerti aja. Jadi Tuhan cuma mau kita untuk menunggu, berserah dan pasrah sama Dia, menunggu jawaban Tuhan. Jangan ngotot untuk cari jawaban sekarang, karena Tuhan tahu kalau kita belum siap. Tapi Bapak dan Ibu, ada waktunya nanti di depan, bila kita ingat kejadian hari ini yang sangat menyakitkan kita akan bisa tertawa. Benar, kita akan bisa tertawa. Hari ini mungkin kita masih mikir, mana mungkin saya bisa ketawa, keadaanku seberat ini, kejadiannya begitu menyakitkan, dia begitu merugikan aku, dia begitu mempermalukan aku, mana mungkin aku bisa tertawa. Hari ini kita masih tidak mengerti dan tidak apa-apa. Bagian kita hanya menunggu, berserah kepada Tuhan. Dan nanti ada waktunya kita mengingat kejadian ini dan tertawa. Saat itu kita akan bisa lihat, kok aku kuat ya? Kok aku bisa jalani kehidupan itu sampai hari ini? Dan ternyata aku baik-baik aja sampai sekarang. Benar ya Pak Ignatius Rudia? Pernah alami seperti itu ya? Kalau kita review ke belakang, kita ingat, aduh luar biasa. Tapi waktu itu, aduh nangisnya, deg-degannya luar biasa ya Pak ya. Tapi hari ini kita bisa, di depan itu kita bisa melihat, oh ya ternyata Tuhan itu luar biasa. Jadi pada waktu kita alami itu, nunggu saja, berserah aja. Karena Tuhan akan melihat kita bertumbuh dewasa dan pada saatnya kita siap, Dia akan jelaskan kepada kita. Dan kita akan lihat, oh iya, ternyata Tuhan tolong, ternyata Tuhan mendewasakan aku. Aku suka ayat ini, Ayub 10 ayat 1 dan 2. Ayub 10 ayat 1 dan 2. Ternyata Bapak dan Ibu kita tidak merasa sendirian seperti itu. Bahkan tokoh-tokoh rohani raksasa, tokoh-tokoh raksasa rohani di dalam Alkitab pun pernah mengalami rasa seperti ini. Ayub 10 ayat 1 dan 2. Aku telah bosan hidup.
Aku telah melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Wah, luar biasa banget. Ayub nulis kayak gini, kita tahu masalahnya Ayub itu numpuk-numpuk luar biasa. Anaknya mati semua sekaligus, istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya mencerca dia, bukannya nolong malah mencerca dia. Duitnya habis semua dari konglomerat tingkat dewa sampai tahu-tahu jadi pengemis, nggak punya apa-apa. Masih korengan pula gitu. Jadi masalahnya Ayub itu numpuk-numpuk dan kita semua tahu. Pada saat kita punya masalah numpuk-numpuk hati, kita terasa pahit, terasa luka luar biasa. Kadang-kadang kita rasa seperti Ayub. Pengen mati saking beratnya keadaan itu tadi. Dan Daud pun juga pernah alami seperti itu. Ini tertuang di Mazmur 13. Aku paling suka Mazmur ini. Dia bilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Tuhan? 4 kali dia ngomong sama Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Saking apa? Masalahnya tuh benar-benar menyakitkan. Benar-benar berat. Sampai dia bilang, supaya jangan aku tertidur dan mati. Daud pun pernah rasa seperti ini. Pergumulan Daud juga luar biasa. Dia bukan sebagai raja lalu homya. Enggak, dia itu buron. Daud itu walaupun dia hero, tapi dia itu adalah buron. Jadi dia selalu dikejar-kejar musuh. Bahkan dia pernah mengalami ketakutan sampai pura-pura gila. Dia pernah sakit sampai merasa ditinggalkan semua orang. Pergumulan Daud itu luar biasa. Anaknya sendiri mau kudeta dia gitu. Jadi aduh berat sekali hidupnya Daud, berat sekali. Sampai saking beratnya dia ngomong seperti itu lagi. Pengen mati. Jadi rasa sakit itu sebetulnya rasa yang wajar. Bahkan tokoh-tokoh rohani pun pernah mengalami seperti itu. Tetapi setelah mereka rasa down, istilahnya mereka rasa down dan ada di bawah. Kalau bahasaku, saat dia ada di bawah, dia nggak tetap ngelonjor, terus makin nyungsep. Apa itu bahasa Indonesianya? Dia tidak, dia udah ada di bawah, dia nggak tetap tiduran di bawah gitu. Tapi dia bangkit. Rasa down itu wajar, tapi setelah down, jangan makin mengasihani sendiri. Jangan rasa pahit, rasa luka itu dipelihara. Banyak orang memelihara rasa sakit. Banyak, karena rasa sakit itu, dia pikir, oh biar orang kasihan sama aku, biar orang ngertiin aku, biar orang perhatikan aku. Tapi itu sebetulnya salah. Itu menyesatkan. Jadi, yang kita belajar dari tokoh rohani adalah rasa down itu wajar. Tapi saat kita down, ingat untuk segera bangkit. Agar hati kita pun pulih, tidak menjadi dendam, tidak menjadi sampah dan borok, akhirnya menjadi penyakit jasmani atau penyakit mental, seperti si Reinhard itu tadi. Nah, Ayub, Daud, itu pun juga mengalami kejadian yang luar biasa. Dan mereka juga tidak mengerti. Bahkan bertubi-tubi penyakit masalah-masalah yang mereka alami. Tapi ternyata masalah itu makin mendewasakan mereka. Itu kenapa mereka menang. Itu kenapa mereka dijadikan tokoh-tokoh raksasa rohani. Mereka menang. Nah, sekarang kita belajar agar setiap rasa sakit, setiap masalah yang kita alami, ini membawa kita makin naik. Seperti Ayub, seperti Daud. Jangan masalah makin menindas kita. Tapi biar masalah menjadi batu loncatan yang akan menerbangkan iman kita. Seperti Ayub dan Daud juga. Sekali-sekalinya si Daud tidak punya masalah. Sekali-sekalinya itu dia nggak punya masalah. Dia nggak perang, dia ada raja, duit ada, dia lagi nyaman, dia lagi santai di rumahnya. Dia jatuh sama Batsheba. Sekali-sekalinya tuh dia nggak ada masalah. Jadi ini sebetulnya bukti bahwa masalah, walaupun itu menyakitkan, ini akan membawa kita naik. Selama kita meresponi masalah itu tadi sesuai dengan apa yang dibimbing Allah terhadap kehidupan kita, maka kita akan mengalami kenaikan-kenaikan seperti Ayub dan Daud. Jadi
Walaupun kita masih tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi, bagian kita cuman menunggu. Menunggu saja dan berserah terhadap Tuhan. Lalu yang ketiga, setelah kita menunggu dan berserah, jangan kita menjauh dari Tuhan. Walaupun kita menunggu dan berserah, tapi jangan kita menjauh dari Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti juga, jangan kita menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan menjadi makin apatis. Kita ingat ya bahwa kita ini hidup di dunia yang dikuasai oleh iblis. Jadi ada banyak tipuan-tipuan di sekitar kita. Kita akan melihat, oh orang-orang di sekitar kita, kalau mereka dirugikan orang, dia akan balas. Kalau dia dicerca orang, dia akan bertindak lebih kasar gitu. Kita lihat orang-orang di sekitar kita melakukan cara-cara dunia. Nah, kalau kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan dicaplok oleh dunia. Karena kita lihat orang-orang di sekitar kita seperti itu. Jadi kita akan anggap, oh ya biasa, di sekitarku juga gitu kok. Ditipu orang, ya ditipu balik gitu. Dijahatin orang, ya aku ngomong lebih jahat lagi. Karena di sekitarku seperti itu. Jadi jangan pernah menjauh dari Tuhan. Sehingga walaupun saya tidak mengerti, tapi sikap hidupku, sikap batinku, tetap benar di hadapan Tuhan. Satu contoh ya, ada banyak hal yang memang susah dimengertikan di dalam hidup. Seperti waktu itu ada suster yang murtad karena dia tidak mengerti konsep Tritunggal. Siapa yang mengerti sekarang konsep Tritunggal? Allah itu Esa, tapi kok ada 3? Gimana caranya? Gimana mau jabarkan? Ya itu memang bukan sesuatu yang bisa dimengerti. Manusia itu otaknya cuma segede bakpao. Bagaimana mau mengerti Allah yang memenuhi alam semesta? Nggak mungkin. Tumpah. Kalau kita manusia yang cuma lempung ini tadi bisa mengertiin Allah yang maha kuasa, maka Allah bukan lagi Allah. Karena Allah itu adalah Allah, maka impossible buat kita bisa mengertiin Dia yang begitu besar. Jadi it's okay kalau kita tidak mengerti. Karena kita ini memang terbatas. Jangan kita menjadi sombong dan berharap, oh saya harus mengerti semuanya baru saya percaya. No. Ingat Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Tuhan cuma mau kita percaya. Walaupun tidak mengerti, tunggu aja. Tapi pada saat kita menunggu, jangan menjauh dari Tuhan. Ada banyak hal kita tidak bisa mengerti. Orang dunia berpikir, anak Allah, emangnya Allah kawin sama siapa? Gimana cara lahirannya? Itu bukan sesuatu yang harus kita mengerti. Bahkan di dalam kehidupan kita sendiri, kenapa ini orang-orang di sekitarku, keluargaku masih belum bertobat juga? Saya udah berdoa sekian tahun, kan Tuhan janji gitu. Buat Tuhan gampang untuk mempertobatkan dia, tapi kenapa belum? Ya, tidak apa-apa. Kita tidak harus mengerti semuanya. Tapi saat kita menunggu, jangan kita menjauh dari Tuhan. Belajar dari Daud. Buat permasalahan ini membuat kita makin erat, dan makin erat lagi sama Tuhan. Biar apa sih? Biar kita kuat. Biar kita kuat, itu aja. Kalau kita jauh-jauh sama Tuhan, bisa-bisa kita pun ikut mutung karena kecewa. Karena kita tidak mengerti Tuhan. Kenapa Allah nggak kabulkan doaku? Kenapa Tuhan izinkan hatiku demikian pahit? Maka pegangan sama Tuhan justru makin erat. Seperti Daud, seperti Ayub. Biar kita sanggup. Biar kita kuat sampai akhir. Ingat Bunda Teresa bilang, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi orang sukses. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang setia. Setia apa? Setia di dalam kehidupan kita. Setia di dalam iman kita. Setia di dalam panggilan kita. Walaupun hatiku sakit, aku masih kecewa, tapi harapanku tidak lepas. Walaupun aku tidak mengerti, aku masih ada luka dan aku masih ada marah. Tetapi aku tetap berpegang pada Dia. Aku tetap belajar untuk taat. Walaupun aku dimaki-maki dan ditindas dengan luar biasa. Tapi aku belajar untuk setia, untuk tidak membalas.
Misalnya seperti itu. Amsal 3 ayat yang ke-5 bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapak dan Ibu, untuk percaya pada Tuhan dengan segenap hati, itu memang bukan sesuatu yang gampang. Apalagi kalau kita sedang mengalami luka, kekecewaan. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Tapi ada begitu banyak ayat yang kita sudah baca. Jangan menjauh dari Tuhan. Percaya aja dengan segenap hati. Walaupun saya tidak mengerti. Ada waktunya nanti. Di depan kita baru mengerti. Ada waktunya nanti. Di depan saya melihat lagi kejadian ini. Dan saya cuma bisa bilang, oh iya, kok saya bisa lewatin ini dengan baik gitu. Kok saya kuat. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku nggak kuat aja kalau aku tanpa Dia. Kalau aku jauh-jauh dari Dia, aku pasti kebawa sama dunia. Karena kalau aku bergaul dengan dunia, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau aku bergaul dengan dunia, lama-lama aku akan ketularan. Bapak dan Ibu, pergaulan itu menular ya. Kalau orang suka nonton, kumpul dengan, gini, kalau aku temenan sama orang yang suka nonton drakor, aku akan ketularan nonton juga. Hari ini banyak orang yang temenan sama orang yang lagi hobi Brompton. Dan ada banyak orang yang ketularan juga main Brompton. Waktu itu ada banyak orang yang bergaul dengan pelari-pelari. Dan ada banyak orang yang ikut run inilah, run itulah gitu. Pergaulan itu menular. Pergaulan itu menular. Kalau saya bergaul dengan dunia, maka saya akan ketularan dengan dunia. Tapi kalau saya bergaul dengan Allah, maka saya pun akan ketularan Allah. Jadi, walaupun saya tidak mengerti dan saya masih harus menunggu, jangan menjauh dari Tuhan. Tetap bergaul sama Tuhan, biar saya ketularan kekuatan dari Tuhan. Itu. Sehingga aku sanggup menjalani hari ini, dan aku bukan hanya sanggup, tapi aku akan kuat menjalaninya. Karena suara dunia itu ribut. Suara dunia itu lebih ribut. Jadi, bergaul dengan Tuhan, biar kita ketularan sama Tuhan aja. Berikutnya, langkah yang keempat, ini sebenarnya yang paling penting. Itu ada di Mazmur 73 ayat yang ke-24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Luar biasa banget. Gini, saat hati kita pahit, Tuhan itu sebenarnya pengen kita berubah dan naik iman. Jadi poin yang keempat adalah kita harus berubah agar kita naik iman. Bapak dan Ibu, rasa sakit itu tuh sebetulnya adalah alarm. Alarm, ya. Alarm yang ngomong di dalam tubuh kita bahwa ada sesuatu yang nggak beres, yang harus diubah, yang harus diobati. Jadi, karena rasa sakit itu adalah alarm, kira-kira alarm itu bagus apa enggak? Bagus. Alarm itu bagus. Karena kita jadi tahu, oh ada yang harus diobatin nih, ada yang harus diubah, ada yang harus diberesin di dalam hidupku. Jadi alarm itu bagus. Bayangin aja kalau alarm itu mati atau rusak. Kita enggak tahu kalau ada yang harus diberesin di sini. Contohnya apa? Orang sakit kusta itu tuh jadi mati rasa. Nah, kalau orang kusta itu tadi yang mati rasa itu, tahu-tahu tangannya kebakar, dia nggak rasa itu api membakar tangannya. Jadi dia nyantai-nyantai aja, dia diam-diam aja. Tahu-tahu api itu sudah menjalar. Dia sadar-sadar, mungkin sudah satu lengan terbakar. Dia baru sadar gitu. Jadi alarm itu bagus. Karena kita rasa sakit, maka membuat kita aware, cepat-cepat, oh ada yang harus diperbaiki nih, ada yang harus diubah.
Jangan sampai kita menjadi mati rasa seperti orang kusta itu yang saat kita sadar ternyata kehidupan kita udah kasek gitu, udah terlanjur parah, udah terbakar setengah. Mungkin Bapak dan Ibu mikir, ya itu kan kebakar. Kalau perasaan bagaimana kita bisa lihat jiwa kita terbakar? Orang yang kalau bahasa Jawa itu kasep, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, terlanjur gitu kali ya, terlanjur parah gitu ya. Bukan terlanjur sayang, terlanjur parah. Nah, contohnya apa? Kayak si Reinhard itu tadi. Nah, tadi di awal udah ngomong Reinhard ya. Kayak si Reinhard. Dia membius sekian ratus orang. Mati rasa tuh. Nggak rasa salah. Nggak rasa salah. Mungkin, saya nggak tahu juga, saya nggak kenal juga. Saya nggak ngikutin case-nya juga. Tapi mungkin pertama, kedua, mungkin dia masih rasa deg-degan. Ketiga, mungkin dia masih rasa deg-degan. Tapi mungkin kelima, ke-10, rasa deg-degannya itu udah mati. Akhirnya sampai sekian ratus orang, ya udah nggak terasa apa-apa lagi gitu. Membius orang, lalu sex abuse orang-orang, dia udah nggak rasa salah lagi. Karena apa? Rasanya itu udah mati. Alarmnya itu udah mati. Contoh lain lagi. Orang yang menjual narkoba. Nah, kita tahu loh, narkoba itu salah loh. Merusak orang loh. Narkoba itu merusak orang. Tapi dia nggak rasa salah tuh jualan narkoba. Karena dia pikir ya ini pekerjaan gue dapat untung dari sini ya udah jual aja. Dia nggak peduli orang-orang bahkan anak-anak yang mengkonsumsi narkoba itu tadi menjadi rusak kehidupannya dan masa depannya dan keluarganya gara-gara dia. Kenapa itu terjadi? Karena dia udah mati rasa itu tadi. Jiwanya udah mati. Perasaan dan common sense-nya sudah mati. Gitu. Mungkin hari-hari ini yang lagi banyak sekali penipuan lewat WhatsApp, penipuan lewat Instagram, bilang kamu pura-pura jadi siapa, ngehack WhatsApp-nya siapa kan? Bilang, tolong dong transferin aku duit. Nah itu kan sebetulnya mencuri juga kan, menipu. Sama, dia udah mati rasa. Temenku Instagramnya dihack sampai 3 kali. Mungkin oleh orang yang sama juga karena itu adalah sindikat gitu. Nah, kerja sama, semuanya orang sakit untuk mencuri kayak begitu. Jadi Bapak dan Ibu, alarm itu penting. Karena begitu alarm itu mati, kita sudah nggak rasa lagi kalau kita melakukan sebuah kesalahan. Kita sudah nggak rasa lagi kalau kita makin hancur kehidupannya. Tahu-tahu sadar saja, ya kehidupan udah hancur. Gitu aja deh, kehidupan udah hancur. Jadi sebenarnya rasa sakit itu adalah alarm yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita dengan tujuan agar kita berubah. Ini poin pentingnya. Kita harus berubah di dalam pikiran kita dan di dalam karakter kita. Jadi, saya yakin semua pasti pernah alami. Mungkin kita tersinggung dikatai orang, dibilang, kamu kok kasar, kamu kok bosi, kamu kok seenaknya sendiri, atau apapun juga. Mungkin kita tersinggung karena nggak disapa. Sebenarnya jangan marah sama orang itu. Percuma marah sama orang, toh saya nggak bisa merubah dia. Tapi kita justru introspeksi diri sendiri. Karena saat saya digituin, saya sakit nih. Rasa sakit ini kan alarm kan, agar kita berubah. Jadi saya harus introspeksi diri. Kok aku tersinggung ya? Berarti ada sesuatu nih yang aku harus ubah di dalam kehidupanku. Apa ya yang salah di dalam aku ya? Kenapa dia bilang aku buat onar? Kenapa dia bilang aku kasar? Kenapa dia bilang aku bosi gitu? Kenapa kok kayaknya nggak ada orang yang mau ngomong sama aku? Kenapa aku selalu dikucilkan? I don't know. Tapi rasa sakit itu tadi biar menjadi alarm buat kita untuk introspeksi diri. Terus aja untuk introspeksi diri. Dan kita harus punya kerendahan hati untuk berani introspeksi diri. Kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk introspeksi diri, kita akan merasa, gue yang benar kok, dia yang salah. Kan dia memang berantakan. Kok aku dituduh yang berantakan, kan dia begini.
Harusnya dia berubah dong, harusnya dia seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita tidak akan pernah bisa introspeksi diri sendiri. Maka kita tidak akan pernah bisa berubah. Orang-orang yang tidak punya kerendahan hati untuk introspeksi diri sendiri dan selalu merasa aku yang benar kok, dia yang salah, harusnya kan dia gini, harusnya kan dia gitu, seperti itu. Nah, orang-orang yang seperti ini itu pasti mengalami ujian lagi, ujiannya diulang lagi, ujiannya diulang lagi. Sekali dia kelas sama si A, sekali dia kelas sama si B, sekali dia kelas sama si C. Berulang-ulang lagi. Kenapa? Karena Tuhan tetap mau kita untuk berubah. Karena Tuhan tetap mau kita untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih peka agar kita bisa naik iman. Jadi, selalu belajar untuk rendah hati dan cek diri sendiri. Tetapi, kalau kita sudah rendah hati nih, kita udah cek diri sendiri, kayaknya kok aku enggak ada yang salah ya. Kayaknya kok memang aku lagi dihina aja nih ya. Tidak apa-apa juga. Walaupun iya itu tetap menyakitkan gitu. Tapi enggak apa-apa juga. Karena Tuhan pun tetap mau memurnikan kita. Ingat, Tuhan itu memurnikan kita lewat dapur kesengsaraan. Yesaya 48 ayat yang ke-10 bilang, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Lihat, Tuhan memurnikan kita, bukan lewat proses kenikmatan, bukan lewat hal-hal yang enak. Tapi Tuhan memproses kita, memurnikan kita justru lewat dapur kesengsaraan. Jadi, nggak usah sakit hati. Nggak usah sakit hati. Buang rasa sakit hati itu tadi. Karena Tuhan selalu dia mau membentuk karakter kita. Semua orang pasti melewati proses ini. Mau Ayub, mau Daud, mau Paulus, mau Petrus, semuanya. Bahkan ada yang mengumpamakan sebagai mutiara, harus sakit dulu, ada yang mengumpamakan seperti patung yang harus dipahat, diketok-ketok dulu, macam-macam. Tapi intinya Tuhan memurnikan kita lewat dapur kesengsaraan. Jadi apapun kejadian yang menyakitkan kita alami, selalu introspeksi diri. Tuhan mau aku berubah apa nih? Tuhan mau aku berubah apa nih? Lebih rendah hati, lebih diam, lebih sabar, lebih ngalah, lebih mau fokus, I don't know. Tapi Tuhan mau memurnikan kita. Ayub 40 ayat yang pertama. Ayub 40 ayat yang pertama. Itu satu kata-kata yang singkat bilang, maka dari dalam badai Tuhan menjawab aku. Ini menunjukkan bahwa posisi Tuhan bukan di tempat yang enak, bukan di tempat yang teduh, nyaman, dan aman, tapi posisi Tuhan ada di dalam badai. Badai adalah suatu keadaan yang kita tidak inginkan. Tidak enak, gelap, menakutkan, penuh dengan putaran-putaran, memusingkan, ada turbulence, ada up down, apa segala macam. Tapi ternyata kita bisa berjumpa dengan Tuhan justru di dalam badai. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub, dia ketemu Tuhan. Bukan pada waktu dia kaya, terpandang, hidupnya baik. Tapi dia ketemu Tuhan secara pribadi. Secara pribadi ya, justru saat dia mengalami badai yang luar biasa. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Ini ya, jadi saat Tuhan menantang kita, sebetulnya Tuhan itu sedang menunjukkan kuasanya di hadapan kita. Saat itu sebetulnya kita mengalami secara pribadi akan Tuhan. Jadi kesengsaraan itu jangan dibilang sesuatu yang tidak enak.
Rasa luka itu bukan sesuatu yang buruk, tapi itu adalah alarm yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita untuk berubah. Plus alarm, tanda kalau kita bakal ketemu Tuhan nih. Kita bisa ketemu Tuhan nih. Kita bisa alami Dia sendiri nih. Gitu. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkau yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukakan semuanya itu telah kau daftarkan. Lihat, Tuhan tahu sengsara kita. Tuhan tahu badai ini tidak mudah. Tuhan tahu sakitnya itu di sini. Sakitnya itu bukan cuma di sini, tapi sakitnya itu luar biasa dan bertahun-tahun. Tuhan tahu. Tuhan tahu, tapi tiap sengsara kita Tuhan hitung. Pokoknya bagian kita berserah saja. Bagian kita jangan menjauh saja dari Tuhan. Karena Tuhan menghitung sengsara kita. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat ini lengkap banget Bapak dan Ibu. Dibilang berat, nabur itu berat. Kadang tanah yang harus kita bajak itu keras. Kadang keadaannya sangat panas. Tanahnya kering dan berbatu. Tapi selama kita nabur dan maju, garis bawain itu kata-kata maju. Garis bawain kata-kata menabur dan maju. Harus maju. Baru kita akan menuai. Baru kita akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas buah hasil. Asal kita mau tetap menabur dan maju. Walaupun dengan air mata. Jangan kita lepas pegangan dari Tuhan. Tetap nabur, tetap maju. Maju di dalam iman kita. Maju di dalam karakter kita. Maju di dalam relasi kita dengan Tuhan. Belajar untuk makin mendengar suara Tuhan. Bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pasti kita akan menuai. Menuai berkas-berkas yang baik. Jadi jangan diam aja. Makanya tadi kita nomor 3, jangan mundur dari Tuhan. Justru harus makin berpegang sama Tuhan dan berjalan maju. Karena bagaimanapun juga kita tahu, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu adalah damai sejahtera. Dan bukan kecelakaan. Itu rencana Tuhan. Walaupun hari ini sepertinya yang terlihat adalah kecelakaan. Menyakitkan seperti sebuah kecelakaan. Tapi rencana Tuhan adalah damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan mau kita nikmati di dalam kehidupan kita. Makanya kita tetap harus berpegang sama Dia sambil maju. Jangan berpangling kepada dunia, tetapi berubah. Maju itu berubah. Kalau nggak maju berarti kita nggak berubah. Maju, berubah. Belajar untuk introspeksi diri, belajar untuk terus makin rendah hati, sehingga kita bisa mendapat semua yang Tuhan memang sudah sediakan pada dalam kehidupan kita. Memang hari ini kita nabur sakit, memang hari ini sepertinya kecelakaan, tapi Tuhan merencanakan yang baik di dalam kehidupan kita. Pengkhotbah 3 ayat yang 11 bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lihat, kita nggak bisa mengerti pekerjaan Allah. Otak kita cuma segede bakpao, sedangkan Allah memenuhi alam semesta. Kita tidak akan pernah mengerti Dia. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang indah. Walaupun hari ini sepertinya kecelakaan. Dan apa yang Tuhan berikan itu bersifat kekal. Berikutnya, langkah yang kelima. Setelah kita berubah agar naik iman, kita harus belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Kembali ke Mazmur 73 ayat yang ke-25.
Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ingat, hukum utama yang Tuhan mau adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwamu, segenap akal budi. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap-segenap. Tuhan mau kita memprioritaskan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu ada di mana ya? Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan bilang, saya mengasihi Tuhan, kalau saya ternyata cari pelarian ke dunia. Jangan bilang, saya mengasihi Tuhan, kalau saya tidak mau berubah. Jangan bilang, saya mengasihi Tuhan, tapi saya tetap menyimpan rasa dendam ini. Kamu dulu waktu SMA, kamu sudah menghina aku. Kamu dulu waktu kuliah, kamu nggak mau kasih pinjaman buku ke aku. Kamu dulu pernah utang sama aku, nggak pernah dibalikin. Ya, jangan bilang saya mengasihi Tuhan, kalau ternyata saya nggak taat sama Dia. Yohanes 14 ayat 15, orang yang mengasihi itu pasti nurut. Orang yang mengasihi itu pasti nurut, pasti taat, gitu aja deh. Ya kan? Kalau kita cinta sama orang tua kita bilang, tolong dong beliin apa, misalnya soto gitu. Kita nurut, kita beliin. Kenapa? Karena kita cinta. Orang cinta itu pasti taat. Ketaatan itu adalah cinta. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Termasuk disuruh mengampuni. Termasuk disuruh berubah. Termasuk disuruh introspeksi diri. Termasuk disuruh percaya aja walaupun enggak mengerti. Disuruh nabur, disuruh maju. Kita akan nurut. Nah, ternyata Tuhan mau orang yang nurut itu tadi. Yohanes 14 ayat 15. Saat kita nurut, itu adalah bukti saya mengasihi Dia. Jangan bilang saya mengasihi kalau saya nggak nurut. Walaupun mungkin saya misa sehari 2 kali, saya PA sehari sekali dan PD sehari sekali. Saya ikut pengajarannya Romo A sekali dan pengajarannya Romo B sekali. Saya masih ada novena, jam kerahiman dan rosario. Sehari kayaknya saya 8 jam ibadah. Tapi kalau saya nggak nurut, nggak bisa mengampuni, nggak bisa ngalah, nggak bisa menekan ego, nggak bisa introspeksi diri, ya sebetulnya saya belum taat. Gitu aja deh. Jadi benar-benar ini pelajaran untuk kita diri masing-masing, termasuk saya juga. Tuhan mau, kalau memprioritaskan Tuhan, berarti nurut. Ini cara kita mengasihi Tuhan dengan nurut. Nurut apa? Nurut firman-Nya. Bukan berarti kita disuruh pelayanan full time loh ya. Karena setiap orang itu kan punya tugas panggilannya masing-masing. Ada yang disuruh nabur, ada yang disuruh menyiram, ada yang bagian menuai. Tugasnya berbeda-beda. Karunianya juga berbeda-beda. Talentanya juga berbeda-beda. Tiap orang punya tugasnya masing-masing. Bisa dicatat Roma 12 ayat 4-8, itu bicara tentang tugas orang yang berbeda-beda. Tapi semua itu tadi, di dalam perbedaan, lakukan bagian kita dengan tulus. Dan terima perbedaan itu tadi dengan sukacita. Kita tidak mungkin lakukan semuanya sendiri. Jadi it's okay berbeda. Menurut aku mungkin lebih baik baju biru. Menurut kamu mungkin lebih baik baju hijau. It's okay. Nggak perlu berantem gara-gara hal itu. Semuanya baik, tapi Tuhan mau di dalam perbedaan itu tadi kita bisa take agreement dengan damai. Nah, di situ sebetulnya. Saat kita bisa sepakat, shake hand.
Oke, kita sepakat ya, nggak jadi ungu, nggak jadi biru, tapi bajunya kuning aja gitu. Sepakat, damai itu yang Tuhan mau. Justru di dalam perbedaan itu kita saling melengkapi. Jadi nggak perlu seperti bahasa sekarang julid dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Setiap orang sudah ada porsinya masing-masing. Yang penting kita lakukan bagian kita dengan tulus. Panggilan hidup kita berbeda-beda. Tetapi lakukan panggilan itu tadi dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nah, bicara tentang panggilan, mungkin kebanyakan panggilan kita adalah sebagai orang yang berkeluarga ya. Jangan berpikir pada saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan, kita dipanggil full time. No, karena panggilan hidup kita adalah keluarga. Jadi jangan sampai sebagai orang awam yang pelayanan, kita misalnya nih ya, ikut Zoom dari pagi jam 6 sampai malam jam 10. Akhirnya enggak sempat masak. Anak-anak baru dikasih makan jam 10 malam, baru mulai masak. Anak-anak makan jam 10.30. Jelas itu bukan sesuatu yang tepat. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan balance. Buat teman-teman, kayaknya ada sebagian yang ikut di dalam seminar BCM, kita akan belajar tentang hal ini, bahwa panggilan kita itu memang berbeda-beda. Dan lakukan semuanya itu dengan tulus, yang penting balance. Jangan berpikir sebagai seorang awam yang melayani, berarti kita harus jadi full timer, akhirnya keluarga diabaikan. Kita layani di gereja setiap saat atau di Zoom setiap saat, anak-anak terbengkalai. Nggak diajak ngobrol, nggak disiapin makan, suami juga beberes sendiri. Itu bukan sesuatu yang benar. Belajar untuk bisa balance. Lalu ciri lagi orang yang bisa memprioritaskan Tuhan adalah orang yang taat. Dari tadi Yohanes 14:15 udah bilang taat. Ketaatan pada Tuhan itu ditunjukkan pada ketaatan lewat otoritas yang ada di sekitar kita. Mau mungkin bos kita, ketua PD kita, ketua komunitas kita, atau pemerintah kita, atau gereja kita, kita harus taat pada superior kita. Kalau superior kita mengatakan seperti ini, mungkin kita berbeda pendapat, tapi kita tetap harus belajar taat. Selama superior kita tidak bertentangan dengan firman Allah. Ciri orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus adalah taat. Gitu. Dan ketaatan itu tidak bertentangan pada firman Tuhan. Patokan pertamanya selalu firman Tuhan. Saya tahu untuk taat pada orang-orang di sekitar kita, walaupun itu mungkin bos kita, ketua komunitas kita, itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi ya itu tadi, kita tetap diminta untuk taat ya. Contoh kecil, 17 Agustus, tahun ini kayaknya enggak, tapi biasanya 17 Agustus kan kita selalu diminta sama RT untuk bantu ini kan, bersih-bersih lingkungan di sekitar kita. Ayo, kerja bakti, bersih-bersih lingkungan sekitar kita. Berapa banyak dari kita yang benar-benar turun untuk bersih-bersih dan bukan cuma kirim pembantunya doang untuk bebersihan, kitanya lonjoran di dalam rumah. Itu sebetulnya salah satu contoh ketaatan juga. Oke, berikutnya. Setelah kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, langkah yang ke-6, ayat yang ke-26. Kita diminta untuk tetap percaya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita diminta untuk tetap percaya. Walaupun kejadian ini sangat-sangat meyakinkan. Apapun yang terjadi, kita diminta untuk tetap percaya. Walaupun payah nih, nabur payah, dayungnya payah, sakit sekali, sangat-sangat merugikan. Kita diminta untuk percaya. Percaya. Dan lewat kepercayaan itu, kita akan tahu bahwa Allah sanggup kok untuk cukupkan semuanya. Allah sanggup kok untuk kuatkan kita sampai pada akhirnya. Habakuk 3 ayat 17-19. Ini ayat favoritku juga. Ayat yang sangat-sangat berat sebetulnya. Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai di hadapan Allah, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat ini, waduh 17-18 ini gambarannya, aduh keadaannya jelek banget. Jelek banget, nggak ada hasil, nggak ada baiknya sama sekali, semuanya jelek. Semuanya jelek, sampai kayaknya nggak ada lagi yang bisa disyukuri. Nggak ada lagi yang bisa dipakai sebagai penopang kehidupan. Tapi ayat 19 bilang, Allah kekuatanku. Tetap percaya. Tetap bisa melihat bahwa Allah yang membuat kaki kita kuat. Tetap seperti kaki rusa. Lincah dan kuat dan indah. Bukit batu itu capek loh. Bukit batu itu keras loh, menyakitkan loh. Tapi kaki tetap bisa lincah dan kuat menapak di batu-batu itu tadi. Ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak dan Ibu alami. Saya tidak tahu luka-luka apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak dan Ibu selama sepanjang hidup itu, sepanjang hidup ini. Tapi yang jelas, ayat mengatakan, selama kita tetap percaya, kita akan bisa melihat pembelajaran Tuhan untuk kita pribadi. Dan kita pasti bisa melihat bagaimana Tuhan menopang kehidupan kita, menguatkan langkah kaki kita, dan membuat kita tetap cukup untuk menjalani kehidupan ini sampai akhir nanti. Bagian kita adalah tetap percaya. Pada waktu kita alami sakit hati, ya Bapak dan Ibu, sebetulnya itu tuh adalah sebuah pengorbanan juga. Ya, pengorbanan itu bisa kita pakai sebagai persembahan. Kita berkorban, korban yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu tuh macam-macam levelnya. Pertama, mungkin kita berani untuk berkorban waktu. Oke lah, aku bantu pelayanan lah. Atau kita korban tenaga. Oke lah, aku bantu angkat-angkat barang, aku bantu beresin ini sembako-sembakonya. Itu korban waktu, korban tenaga. Lalu berikutnya, kita akan berani naik level nih, korban pikiran kita. Oke, aku bantu manage. Ini udah naik level. Karena saat kita memberikan pengorbanan akal budi kita, ini sudah masuk skills. Jadi mungkin kita bekerja di situ, contohnya aja kalau orang accounting gitu, dia bantuin pembukuan gitu, dan dia memakai waktunya untuk pembukuan komunitas, harusnya dia bisa mendapat penghasilan dari itu, tapi dia pakai ini sebagai pengorbanan pelayanan untuk Tuhan, persembahan untuk Tuhan. Itu persembahan juga. Nah, setelah kita berani korban tenaga, korban waktu, kita korban pemikiran kita akan naik level lagi. Di situ kita mulai berani korban duit, mempersembahkan duit. Kita udah mulai belajar untuk tidak hitung-hitungan lagi sama Tuhan, memberikan persembahan kita. Kita sudah pernah belajar tentang persembahan beberapa waktu yang lalu, 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Bagaimana kita belajar untuk lepas keterikatan dari mamon dan mengembalikan kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan lebih dahulu kepada kita. Jadi kita tidak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Itu persembahan juga dan itu adalah pengorbanan kita. Tapi ternyata saat kita berani mengorbankan persembahan uang, itu bukan level tertinggi. Level di atas uang adalah pada saat kita berani mempersembahkan harga diri kita. Saat kita tahu di dalam pelayanan ada orang menghina aku, ada orang teriakin aku di depan banyak orang, ada orang mempermalukan aku, ada orang merendahkan aku, ada orang dengan frontal berbeda pendapat atau sebagainya. Sebenarnya di sini kita sedang memberikan persembahan hati kita kepada Tuhan. Berani untuk direndahkan. Berani untuk direndahkan, dan itu adalah sebuah persembahan untuk Tuhan sebetulnya.
Jadi kalau kita sampai di level itu, seharusnya kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Walaupun keadaan sepertinya menyakitkan, tapi Tuhan baik. Dia sedang mendidik aku. Hari ini aku direndahkan. Berarti Tuhan sedang mengajar aku untuk menjadi manusia yang makin rendah hati. Nggak egois lagi. Nggak bilang, kan aku yang benar. Nggak bilang, yang penting pendapatku yang terjadi. Maksudku kayak seperti ini. Pokoknya aku maunya begini. Nggak lagi seperti itu. Tapi Tuhan sedang mendidik aku untuk menjadi manusia yang lebih rendah hati, yang siap untuk mendengarkan orang-orang di sekitarku, yang siap untuk menerima pendapat orang yang berbeda dengan aku. Siap untuk berproses, berprogres, belajar bersama-sama. Itu. Dan kalau kita berani memberikan persembahan harga diri ini tadi, saat itu kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bukan kita dikasih mahkota, bukan tahu-tahu kita menang lotre duit, naik jabatan. No. Kemuliaan Tuhan itu adalah saat orang-orang merasa nyaman dengan aku, saat orang-orang tersenyum, lihat aku datang, saat ada orang datang dan meminta hikmat sama aku, itulah kemuliaan Tuhan. Tapi kalau misalnya aku datang, lalu orang-orang di sekitarku bubar, Sheila yang datang lagi gitu. Sebel lihat dia gitu. Wah, itu sebenarnya udah harus jadi alarm lagi tuh. Kenapa nih aku datang kok pada bubar gitu? Jangan-jangan aku adalah orang yang menyebalkan gitu. Introspeksi diri. Tapi kemuliaan Tuhan adalah saat keberadaanku membawa orang-orang di sekitarku nyaman. Aku membawa damai. Aku membawa jawaban. Aku membawa sukacita bagi orang-orang di sekitarku. Aku bisa memberikan hikmat saat mereka bertanya, konseling, ngobrol sama aku. Contohnya Bunda Teresa. Bunda Teresa tidak punya apa-apa, sangat-sangat sederhana, pakai baju sari dari kain yang kasar gitu. Tapi kalau dia diundang ke perjamuannya penggede-penggede dunia, di mana penggede-penggede dunia pakai baju branded, pakai mahkota, pakai tas branded, pakai berlian-berlian. Si Bunda Teresa cuma pakai baju gitu doang, tapi semua orang datang salamin Bunda Teresa, pengen ngobrol sama Bunda Teresa, pengen mendengarkan dia memberi nasihat apa. Itulah kemuliaan Tuhan. Sekarang cek diri sendiri. Keberadaanku membawa berkat enggak? Membawa damai enggak bagi orang-orang di sekitarku? Jangan sampai kalau aku datang, malah orang-orang di sekitarku bubar. Karena aku adalah orang yang menyebalkan. Gitu. Jadi apapun keadaan yang kita alami, walaupun jelek, tetap percaya. Biar rasa sakit ini tadi, kita pakai sebagai alarm untuk memperbaiki diri sendiri, plus sebagai persembahan yang kita berikan untuk Tuhan. Langkah yang terakhir. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Akhirnya, kalau kita sudah lewati 6 langkah itu tadi, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi saksi. Kita bisa menceritakan kebesaran pekerjaan Tuhan. Bersaksi itu bukan selalu dengan cara ngomong ya, tapi lewat kehidupan kita sehari-hari ini loh. Omonganku nih loh, menyenangkan enggak? Omonganku loh menunjukkan aku kuat karena Tuhan bisa. Aku tetap tersenyum, aku tetap punya pengharapan karena Tuhan. Itu sebetulnya ada bersaksi. Saat orang-orang di sekitar kita mungkin tahu, mungkin enggak tahu kalau aku punya masalah, tapi mereka bisa lihat aku baik-baik aja. Itu sebetulnya adalah bersaksi. Enggak perlu kita harus ngomong, hari ini Tuhan menjawab doa aku. Atau hari ini doaku belum terjawab, tapi Tuhan memberi kekuatan. Enggak perlu harus ngomong seperti itu. Tapi biar lewat kehidupan kita sehari-hari, sikap kita, perkataan kita, raut wajah kita, menunjukkan sukacita yang terpancar. Masalah mungkin tetap ada, hati mungkin belum 100% sembuh secara sempurna, tapi biarkan
damai dan sukacita Tuhan itu tadi terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kita menjadi berkat. Jadi Bapak dan Ibu, hati yang luka itu wajar. Dan pasti kita semua pernah alami. Nggak tahu berapa kali, nggak tahu berapa persen dalamnya menyakiti hati kita. Saya nggak tahu. Tapi hari ini kita belajar lewat Daud bahwa hati yang luka itu tadi bisa disembuhkan. Dan caranya bagaimana? Pertama, kita harus menjaga hati kita. Kedua, kita harus menunggu aja, berserah. Karena mungkin Tuhan melihat kita belum cukup mampu untuk mengerti penjabaran dari keadaan ini. Jadi ya udah, nunggu aja, berserah sama Tuhan. Tapi sambil berserah sama Tuhan, jangan malah menjauh. Justru harus makin pegang Tuhan, makin erat lagi. Lalu introspeksi diri sendiri, berubah. Tuhan mau bicara apa lewat peristiwa ini? Tuhan mau aku berubah di mana nih? Karakter apa nih yang harus aku ubah nih? Tindakan apa yang harus aku ubah? Introspeksi diri sendiri. Lalu tetap prioritaskan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita tetap harus belajar percaya. Walaupun keadaan ini berat, menyakitkan dan lama sepertinya belum terjawab. Luka ini sekian lama belum sembuh, tetap percaya. Dan tetap kita belajar agar memakai kehidupan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke MC dan WL-nya. Terima kasih Bu Sheila. Luar biasa ya. Bahwa kalau kita mau bersandar pada Tuhan dan mengalami kehidupan di dunia ini, memang butuh pengorbanan yang sungguh luar biasa. Seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan penuh kasih. Karena kita tahu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia selalu bersukacita dalam kebenaran. Kasih sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan Dia ada di atas semua itu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Luar biasa ya kasih itu ya. Kita harus benar-benar hidup dalam kasih Tuhan dengan iman, dan sesuatu itu ada harapan yang indah juga kita dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan satu lagu persembahan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati
mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Terima kasih Tuhan. Ampuni bila kami Sungguh luar biasa pengorbanan-Mu pada kami. Beri kami kekuatan Tuhan. Kami tahu betapa Engkau mengasihi kami dengan mengorbankan diri-Mu di salib. Kamu dicegah, didera, tapi kamu mau masih mengampuni. Dan kamu mengatakan bahwa Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan supaya kami bisa semua menjalankan hidup ini. Bapak Ibu, pengumumannya sebentar aja, jangan leave dulu. Bentar ya, jika ada Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, bisa japri ke saya, Evelyn, atau ke Catherine. PA Bunda Teresa juga ada akun di sosial media, ada di Facebook, Instagram, atau juga di YouTube. Bisa di-follow akun kami untuk mengetahui kegiatan-kegiatan kami. Kita akan bertemu kembali di pengajaran Kamis depan dengan Romo Erwin Santoso MSF dengan tema Luka Berbuah Berkah. Silakan bergabung kembali Kamis depannya Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar, tidak usah mendaftar lagi. Karena cukup 1 kali saja. Tapi yang belum pernah mendaftar, silakan mendaftar karena setiap minggunya kita akan email link ke email yang sudah terdaftar. Untuk mendapatkan link pendaftarannya bisa menghubungi Monique, Jenny, Cindy, atau saya. Jika Bapak Ibu menerima undangan berupa e-flyer, tinggal diklik yang ada tulisan tab di sini, itu ada di kanan bawah. Itu diklik saja, akan langsung masuk ke link Zoom kita. Sekian dari saya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk semua tim yang melayani hari ini. Di setiap pengajaran ada teman-teman yang melayani Bapak Ibu. Tidak hanya yang terlihat di layar saja, tapi ada juga yang di belakang layar. Semuanya saling bekerja sama untuk memastikan kelancaran dan terselenggaranya acara pengajaran dengan baik setiap minggunya. Terima kasih atas pelayanannya semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan saya kembalikan ke tim pujian. dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilnya. Bersiap maju janganlah lelah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi hati semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Mari kita bersorak-sorak memuji bahwa Yesus Raja di atas segala raja. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru
Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap janganlah lelah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya. Segala raja. Sukacita. Yesus adalah Raja segala raja.